Halo, selamat datang di channel ini. Di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk mendengarkan sebuah cerita pendek tentang legenda anak terbuang berjudul Jimin dari Hutan Kalimantan. Oke, tanpa berlama-lama saya akan langsung menceritakannya. Tahun 1060 Masehi, langit di atas pedalaman Kalimantan bergemuruh oleh badai. Di dalam sebuah betang rumah panjang yang sangat megah, keheningan mencekam menyelimuti para tetua suku Dayak Iban. Malam itu, istri dari kepala suku yang terkenal gagah berani, Panglima Tua, baru saja melahirkan anak pertama mereka. Namun, bukan sorak-sorai yang menyambut kelahiran sang penerus, melainkan pekikan tertahan dan bisik-bisik ketakutan. Bayi laki-laki itu, yang kemudian diberi nama Jimin oleh ibunya, lahir dengan fisik yang tidak pernah dilihat oleh leluhur manapun. Kulitnya pucat seputih walam, sangat kontras dengan kulit sawo matang warga sukunya. Dan ketika bayi itu membuka matanya, bukan warna coklat gelap yang menatap dunia, melainkan sepasang mata berwarna biru hijauan yang sangat cemerlang, menyerupai warna lumut di dasar sungai yang paling jernih. Dia adalah kutukan, pertanda buruk dari roh-roh gelap, seru seorang belian atau dukun suku, sambil menunjuk bayi tersebut. Panglima Tua dengan rahang mengeras, mencabut mandaunya, kehormatannya sebagai pemimpin suku dipertaruhkan. Ia melangkah maju berniat mengakhiri hidup bayi itu, sebelum membawa petaka bagi kaumnya. Namun, sang istri, Dara Bulan, memeluk bayi itu dengan erat, menjadikan tubuhnya sebagai perisai. Air matanya mengalir deras membasahi wajah bayi Jimin yang terlelap tenang. Bunuh aku dulu sebelum kau menyentuhnya. Suamiku, dia darah dagingmu, jerit Dara Bulan. Mata Panglima Tua meredup melihat ketangguhan istrinya. Mandau itu perlahan ditaruhnya. Namun, tekanan dari para tetua suku tidak bisa diabaikan. Akhirnya sebuah keputusan pahit dijatuhkannya. Dia boleh hidup, ucap Panglima Tua dengan suara berat yang menggema di seluruh ruangan. Tapi dia tidak akan pernah menjadi bagian dari Iban. Sebelum fajar menyingsing, dia harus dibuang ke dalam hutan larangan. Jika orang hutan menginginkannya, biarlah mereka yang merawatnya. Jika tidak, biarkanlah alam yang mengambil nyawanya. Kemudian tumbuh dalam pelukan alam. Dara Bulan membawa bayi Jimin ke dalam kedalaman hutan yang gelap dan rimbun. Tempat di mana sinar matahari bahkan sulit menembus kanopi daun. Ia meletakkan bayi itu di dalam rongga pangkal pohon ulin raksasa yang sangat hangat. Meninggalkannya dengan sebuah kalung manik-manik kuno. Peninggalan leluhur sebagai tanda kasih sayang terakhir. Sebelum berlari pulang dengan hati hancur. Namun, Jimin tidak mati. Hutan Kalimantan yang liar dan misterius tidak melihatnya sebagai ketakutan. Tangisannya di malam pertama menarik perhatian seekor macan dahan betina yang baru saja kehilangan anaknya. Entah sihir apa yang bekerja, insting keibuan sang macan mengalahkan sifat buasnya. Ia menyusui Jimin, merawatnya, dan menjaganya dari predator lain. Tahun demi tahun berlalu, anak laki-laki berkulit putih dan bermata biru hijauan itu tumbuh menjadi bagian dari hutan. Ia tidak bisa berbicara bahasa manusia, tapi ia mengerti bahasa alam. Ia tahu kapan hujan akan turun dari perilaku semut. Ia bisa berlari tanpa suara, mengimbangi langkah macan dahan. Dan ia berayun dari akar lain ke akar lainnya secepat gerak. Untuk bertahan hidup dari sengatan matahari dan gigitan serangga, Jimin mulai melumuri kulit putihnya dengan getah pohon dan lumpur sungai. Secara tidak sengaja, menciptakan corak kamuflase yang membuatnya tak terlihat di balik dedaunan. Rambut hitamnya tumbuh panjang dan liar. Ia adalah hantu di siang hari dan bayangan di malam hari. Jimin membuat senjata sendiri,
sebuah tombak kayu ulin runcing dan sumpit dari buluh bambu terbaik. Meskipun hidup layaknya hewan buas, kecerdasan manusianya tetap bersinar. Matanya yang biru hijauan selalu menatap tajam, menyimpan rasa ingin tahu yang besar. Terkadang, dari atas kanopi pohon tertinggi, ia mengamati para pemburu suku Iban yang lewat, bertanya-tanya dalam hati tentang makhluk-makhluk yang berjalan dengan dua kaki dan memiliki bentuk tubuh sepertinya, namun memiliki kulit yang berbeda. Malam pembuktian. Tepat di usia Jimin yang ke-16 tahun, sebuah petaka besar melanda suku Iban. Hujan tidak turun selama berbulan-bulan, membuat hewan buruan langka. Rasa lapar memaksa sesuatu yang mengerikan keluar dari kedalaman rawa, seekor babi hutan iblis. Hewan mutan raksasa dengan taring sebesar gading gajah dan kulit sekeras besi menyerang desa tersebut. Hewan buas itu menghancurkan tiang-tiang rumah panjang dan melukai puluhan prajurit terbaik suku. Panglima tua, yang kini sudah menua, maju dengan mandaunya. Namun, satu kibasan kepala babi raksasa itu membuat Tuah terpental jauh. Senjatanya terlepas dari genggamannya. Saat babi hutan raksasa itu siap menginjak Tuah yang tak berdaya, sebuah siulan tajam membelah malam. Siu! Sebuah anak panah sumpit berbisa menancap tepat di mata kiri sang monster. Babi raksasa itu mengaum kesakitan. Dari atas atap rumah panjang, sosok bayangan melompat turun dengan kecepatan luar biasa. Sosok itu mendarat di depan Panglima Tua. Lumpur dan dedaunan yang menempel di tubuhnya sebagian telah luntur karena keringat, memperlihatkan kulit putih yang bercahaya di bawah sinar bulan purnama. Saat ia menoleh ke arah babi raksasa itu, matanya yang warna biru hijauan berkilat penuh ancaman, bagai dua batu jamrut yang menyala dalam gelap. Jimin, bisik darah bulan yang melihat pemandangan itu dari kejauhan, memegang dadanya yang berdegup kencang. Ia mengenali kalung manik-manik yang masih melingkar di leher sosok pemuda itu. Tanpa rasa takut, Jimin menerjang. Kelincahannya bukan dari dunia manusia. Ia menghindari setiap serundukan dan taring babi raksasa dengan gerakan beliau layaknya macan dahan. Dengan satu lompatan tinggi, Jimin menaiki punggung babi itu dan menancapkan tombak kayu ulinnya tepat ke titik lemah di belakang leher sang monster. Menembus samsung tulang belakangnya, monster itu ambruk mati seketika. Hening menyelimuti seluruh desa, hanya suara napas Jimin yang tersengal-sengal yang terdengar. Ia mencabut tombaknya, lalu berbalik menatap Panglima Tua dan orang-orang desa yang ketakutan sekaligus takjub. Panglima Tua bangkit perlahan. Ia menatap pemuda berkulit putih itu, pemuda yang dulu ia buang, pemuda yang ia anggap kutukan. Kini telah menyelamatkan nyawanya dan seluruh suku. Tuah menjatuhkan diri, bertumpu pada satu lutut di hadapan Jimin. Melihat itu, seluruh penduduk suku Iban ikut berlutut. Jimin tidak mengerti kata-kata mereka, tapi matanya yang memancarkan kelembutan saat menatap darah bulan yang berlari memeluknya dengan derai air mata. Untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Jimin merasakan kehangatan pelukan seorang manusia. Malam itu, suku Iban menyadari kesalahan terbesar mereka. Perbedaan fisik Jimin bukanlah sebuah kutukan, melainkan tanda bahwa ia adalah anak yang diberkahi oleh roh hutan untuk menjadi pelindung mereka. Meskipun ditawari untuk kembali tinggal di rumah panjang dan menjadi penerus kepala suku, Jimin memilih jalan lain. Hutan adalah rumahnya yang sejati. Ia kembali ke balik rimbunan pepohonan, namun kali ini tidak lagi sebagai anak yang terbuang. Ia dihormati sebagai panglima alam, penjaga tak kasat mata suku Iban, yang mata biru hijauannya selalu mengawasi dari balik bayang-bayangan daun ulin. Jika kalian suka video seperti ini, silahkan komen di bawah untuk judulnya. Dan saya akan mengembangkan ceritanya dalam bentuk sebuah video cerita singkat. Terima kasih.